Kita harus tidak menyumbang pemanasan global, harus ramah lingkungan. Dia melakukan pengerukan sumber daya alam berupa ekstraksi tadi. Ya, dia nambang, Mas, dia nambang. Meskipun dengan iming-iming akan dipekerjakan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara kalkulatif, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling bla 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 gitu. Kita harus tidak menyumbang pemanasan global, harus ramah lingkungan di Eropa sana, ya kan? Tapi faktanya adalah perusahaan-perusahaan mereka nemplok semua di dunia ketiga gitu, di Asia Tenggara, di Indonesia, ya kan? Mereka melakukan pengerukan sumber daya alam berupa ekstraksi tadi. Ya, dia nambang, Mas, dia nambang sebanyak-banyaknya, diambil biji-bijinya tok, bahan-bahan mentah, terus Indonesia disisakan lubangan-lubangan tambang, kerusakan lingkungan, hasilnya dilempar ke Eropa dan mereka nikmatin itu gitu. Pertama itu dulu ya. Atau mohon maaf nih, pertanyaannya siapa yang diuntungkan, masyarakat atau perusahaannya gitu? Perusahaannya tentu. Masyarakat dapat apa? Mudaratnya. Meskipun dengan iming-iming akan dipekerjakan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat secara kalkulatif, siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Andai pun masuk ke dalam negara gitu. Toh juga banyak pertambangan-pertambangan yang ada di Indonesia, masyarakat sekitarnya masih miskin gitu. Dan yang kaya yang di Jakarta gitu kan. Nah gitu. Jadi kita harus ngelihat itunya dulu untuk menjawab ini kan tambang ini bagus atau tidak gitu. Ternyata banyak mudaratnya. Nah gitu kan ya. Apa kita sudah melakukan puluhan tahun proses pertambangan ekstraksi? Apakah masyarakat sekitar sejahtera? Kan enggak gitu. Nah ini yang harus dipahami, Mas. Dengan lagunya Sampean tadi. Jadi kekayaannya dikeruk, tapi yang sejahtera siapa? Nah ini yang perlu bertanyakan. Apa masalah sekitarnya atau bukan malah? Iya, apakah orang ya, rata-rata gitu, Mas. Jadi mayoritas kan perusahaan tambang di Indonesia kan punya asing gitu. Mereka yang mendapatkan manfaat dan kita sebagai masyarakat sipil Indonesia khususnya atau daerah-daerah terdampak yang kena dampak ekologisnya gitu. Teman-teman bisa berdebat lah. Kira-kira mana yang lebih menguntungkan gitu, perusahaan atau si masyarakat ya. Soal tambang, Mas ya. Karena kan prinsip dalam perusahaan itu kan keuntungan atau laba. Nggak mungkin dong mereka berbisnis tambang dan lebih untung masyarakatnya dibanding mereka gitu. Iya, Mas, ngomongin ini ya mudaratnya itu kan. Iya. Nah, sebenarnya kan tambang ini kan nikmat Tuhan gitu, Mas. Nikmat Tuhan. Yang kita harus dinikmati gitu. Nah, ngomongin suatu mudaratnya terkait dengan itu kan harus banyak analisis juga. Mudaratnya seperti apa dan keuntungannya seperti apa dan untuk kegunaan dari keuntungan itu kemana gitu. Dan mudaratnya itu nanti kepada siapa aja gitu. Oke, saya jawab ya, Mas ya. Untuk menjawab itu, saya jawab secara konseptual aja, Mas. Dalam bukunya John Bell Webster yang saya sebutkan tadi, saya belum menyampaikan pandangan dia perihal lingkungan hidup. Oke, Mas. Bumi itu dia menyediakan seluruh fasilitas alam. Jelas ya? Air, udara, tanah, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan itu harus dinikmati. Iya, jelas. Jelas ya, Mas ya? Iya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jelas ini. Tapi realita yang terjadi apa, Mas? Bumi itu bukan harusnya prinsipnya kan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi dalam prakteknya tidak seperti itu. Alam itu akhirnya dijadikan objek bisnis. Contoh gini. Gini, Mas. Dalam satu daerah, mereka punya daya tampung air sekian gitu, Mas. Cuman ya, ada ratusan hektar yang ada. Ya. Ini bisa dimanfaatkan oleh manusia selama 1000 tahun. Alam ini, air, udara,
seluruh flora dan faunanya itu bisa dinikmati selama 1000 tahun. 1000 tahun. Tapi karena logikanya bukan pemanfaatan lingkungan, tapi eksploitasi besar-besaran, maka itu hanya cukup untuk 10 tahun. Gak nyampe 1000 tahun. Gak nyampe 1000 tahun. Contoh, ya kan ya? Contoh tak kasih analogi, air dalam sumur itu harusnya diambil untuk minum, mandi, dan mengairi sawah. Jelas? Ya. Bukan diambil, ditaruh di kemasan, diproses, dicat, diambil, ditaruh di kemasan, setiap hari 10.000 botol, tiap hari terus menerus. Apakah itu untuk memanfaatkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia? Tidak. Tapi untuk profit. Alam dijadikan sebagai ladang bisnis. Ladang bisnis. Nah itu yang salah. Nyambung nggak? Bisa dipahami. Nah ini untuk melihat apakah proses eksploitasi yang ada di Indonesia itu berbasis kemanfaatan manusia atau bisnis tadi, perusahaan lingkungan tadi gitu. Nah ini yang saya maksud. Apakah tambang itu dia bermanfaat atau lebih ke mudorot? Ya mudorot gitu. Nah, dia bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya kan? Ya. Tapi dia digunakan untuk mencari keuntungan dan laba. Coba kalau negara melihat alam itu sebagai suatu kebutuhan, dia nggak akan melakukan pengerukan habis-habisan gitu. Mereka akan mengambil secukupnya dan membiarkan lingkungan itu sembuh sendiri gitu. Ya ada daya tampung, ada daya ini kalau dalam lingkungan. Oh iya nih Mas, ngomongin terkait dengan suatu mudaratnya. Bentar. Ya, silakan Mas. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah ketika itu terjadi Mas, maka kita bisa melihat lah proses-proses pertambangan yang terjadi di Indonesia gitu. Apakah mereka prinsipnya adalah mensejahterakan rakyat atau menyengseng rakyat atau menyengsarakan rakyat gitu kan? Kalkulasi yang kedua, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan gitu. Nah itu tidak hanya terjadi di Raja Ampat, tapi seluruh pertambangan ilegal yang ada di Indonesia, seluruh proses-proses pertambangan yang ada di pengerukan habis sumber daya alam yang terjadi. Karena Raja Ampat itu hanya satu dari sekian ribu, bahkan sampai puluhan ribu. Iya, bahkan puluhan ribu kasus pertambangan perusahaan lingkungan yang ada di Indonesia. Itu Mas, itu belum lagi nanti korupsi yang terjadi. Beda lagi tuh Mas. Oh, beda lagi tuh. Beda lagi tuh. Jadi beda konteksnya, beda lagi. Udah dikeruk alamnya, diambil oleh orang asing, profit untuk negara dikorupsi gitu loh. Nah itu beda lagi gitu. Jadi kalau teman-teman lihat mudarat sama manfaat, ya itu jawabannya. Teman-teman bisa menilai. Ya, gimana? Ada salah satu yang pernyataan yang viral tuh Mas. Ngomongin terkait dengan mudaratnya sama kebermanfaatan. Itu salah satu dari tokoh NU, dari Gus Ulil, yang kemarin itu dia ngomongin terkait dengan suatu tambang. Nah tambang itu suatu nikmat Tuhan yang kita harus nikmatin. Dan itu terkait keuntungannya itu untuk kemaslahatan umat kan. Kemaslahatan umat, dan di situ disangkalah salah satu kampanyenya Greenpeace yaitu Mas Iqbal Dinamik gitu. Dan disanggah lagi sama Gus Ulil itu, kenapa sih orang-orang seperti ini nih sangat peduli terhadap dengan perbaikan lingkungan lah, maksudnya dalam artian membalikan suatu ekosistem lagi gitu. Dan itu ada suatu kosakata baru sekarang walhi, wahabi lingkungan. Itu terlalu ekstrim banget itu gimana pandangan dari Mas Najib sendiri itu? Iya tadi. Dia terlalu ekstrim banget terkait dengan suatu ngejaga lingkungan gitu. Oke. Saya bantu jawab soal itu ya Mas. Oke. Secara konsep memang bagus. Secara konsep ya. Apa yang disampaikan oleh Gus Ulil dan disampaikan oleh teman-teman Greenpeace gitu. Tapi sekali lagi saya ingin tekankan, kita lihat datanya gitu. Apakah tambang mensejahterakan? Gitu ya. Apakah tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme di dalamnya? Apakah memang dijalankan sesuai dengan prinsip lingkungan hidup? Apakah masyarakat terdampak soal itu? Nah itu jelas ya. Untuk ngelihat Mas, tadi wahabisme lingkungan ya, yang
ya tadi memanfaatkan lingkungan oke, gitu ya. Tapi no terhadap eksploitasi besar-besaran yang jauh dari prinsip-prinsip etika lingkungan. Etika lingkungan itu tadi ya. Jadi apa yang disampaikan Gus Ulil tadi ya ini harus juga punya banyak kritik gitu. Contoh nih, tambang apa namanya, dia membawa manfaat yang besar gitu, sekaligus kerusakan yang besar gitu. Nah, kira-kira nih, kalau kita lihat datanya, lebih bermanfaat atau lebih nggak bermanfaat? Nggak bermanfaat. Nah itu kan jawabannya. Realita yang terjadi seperti itu. Gitu. Sekarang Indonesia sebagai negara dunia ketiga cuma diambil dikeruk sumber dayanya, kemudian diolah di negara Eropa, ya kan, atau negara-negara yang lain gitu, yang investasi. Mereka yang menikmati, negara mereka yang nggak panas, negara mereka yang tidak rusak lingkungannya, kita dong yang rusak lingkungannya gitu. Kita yang merasakan satu dampak negatif. Tapi manfaat dari tambang, apakah mayoritas jatuh kepada masyarakat? Tidak. Nah itu yang bagi saya catatan untuk Gus Ulil gitu. Sehingga sebenarnya ada catatan kritis perihal itu. Gitu. Ada catatan kritis perihal itu. Apa namanya, prinsip-prinsip pertambangan itu ya harus dilakukan secara baik sesuai dengan regulasi yang ada gitu kan, sesuai dengan etika lingkungan hidup. Dan untuk Raja Ampat ya tidak, kan gitu. Untuk Raja Ampat tidak. Dia tapi jelas. Kalau untuk yang selain dari Raja Ampat gitu, yang memenuhi dengan geografinya yang sudah 2000 hektar gitu Mas, kan kalau di Raja Ampat itu kan tidak memenuhi dengan pak geografisnya, cuman kurang dari 2000. Bahkan kalau di datanya itu cuman 50 sampai 60 kilo hektar gitu. Iya, kalau untuk pertambangan yang lain, ya tadi juga kritiknya. Apakah memang manfaat dari pertambangan itu benar-benar dirasakan? Nah, kan tidak kan. Tapi kalau menurut Gus Ulil itu yang merasakan itulah dari suatu masyarakat yang untuk dari hasil dari tambang itu masuk kepada suatu negara, dan sama negara dialokasikan terhadap kebutuhan rakyatnya gitu. Nah itu kan yang ideal prakteknya gitu. Apakah tidak ada korupsi di dalamnya? Nah kalau bicara suatu korupsi lah, iya. Jadi meskipun hari ini negara mendapatkan keuntungan dari saham di pertambangan tadi gitu ya, pajak-pajak pertambangan yang ada di Indonesia. Cuman apakah itu sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi? Enggak gitu. Yang kerusakannya permanen semua. Itu yang berizin, yang nggak berizin, yang nggak masuk pajak negara. Tambah nggak karu-karuan. Nah gitu. Nah itu bagi saya soal Raja Ampat tadi Mas. Jadi jangan fokus ke Raja Ampat aja, tapi kita tagline-nya itu seluruh Indonesia gitu. Proses pertambangan yang merusak lingkungan ya kita harus tolak semuanya, nggak hanya di Raja Ampat. Itu kan sebagai contoh, Raja Ampat itu kan sebagai gambarnya pemanti api gitu, untuk kita lebih bisa melihat yang lain Mas. Bisa melihat, oh ternyata di Indonesia nggak hanya Raja Ampat, banyak banget daerah-daerah pertambangan ilegal gitu yang merusak lingkungan, yang merugikan masyarakat, dan keuntungan dari pertambangan itu hanya dirasakan oleh segelintir orang. Nah itu kan nggak ke-up gitu, hanya Raja Ampat yang ke-up. Maka tagline soal Save Raja Ampat itu harus ditambahi Save Indonesia gitu. Untuk pertambangan untuk pertambangan yang ada di Indonesia yang merusak lingkungan, yang merugikan masyarakat, dan juga berdampak panjang gitu terhadap Indonesia ke depan. Nah itu Mas. Tapi sebenarnya semisal kalau nggak ada suatu pertambangan, jangan-jangan atau ke depannya lingkungan ini bakalan rusak apa enggak Mas? Semisal nggak ada suatu pertambangan gitu. Gini, kalau bagi saya pribadi Mas, tadi ya pertambangan boleh dijalankan,
dengan dasar prinsip untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bukan untuk mencari laba tadi, keuntungan. Nyambung nggak maksud saya? Iya, nyambung. Gitu ya? Bukan alam itu sebagai objek memenuhi kebutuhan hidup manusia, bukan sebagai perusak lingkungan, bukan dirusak, diambil, dibuat bisnis gitu. Ngerti bedanya? Iya, iya. Ada sumur nih mas, itu cukup nih untuk ngehidupin satu desa, untuk air minum, pertanian, ya kan ya, peternakan, sapi dan lain sebagainya. Tapi tidak cukup untuk satu perusahaan yang tiap hari ngambil bertonton mililiter, diwadahin, dijual gitu. Yang seharusnya alam ini mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 1000 tahun, ini dipersingkat jadi cuma 10 tahun, 100 tahun gitu. Hanya karena logika rezim, hanya karena logika kapitalisme hari ini yang melihat sumber daya alam sebagai profit oriented, bukan pemenuhan hidup manusia alamnya, khususnya yang terjadi di Raja Ampat. Kok sempet-sempetnya kawasan geopark, konservasi, itu masih sempet-sempetnya mikir duit di situ gitu loh. Nah itu kritiknya mas bagi saya. Kalau menurut Mas Najib sendiri untuk suatu mau ngomongin terkait dengan regulasi, itu bagaimana sih nantinya regulasi pertambangan di Indonesia itu yang cocok untuk ya tadi kemaslahatan umat dan untuk dirasakan, dan dampaknya juga itu didampakkan juga oleh khususnya di negara kita Indonesia ini, bukan malah keluar gitu. Itu bagaimana? Yang pertama mas, ini ngobrol persoalan pertambangan di Indonesia itu sudah rusak sejak dalam regulasi maupun penerapan. Kita lihat deh, dulu di tahun 2019 penolakan keras terhadap oleh masyarakat sipil terhadap revisi undang-undang minerba gitu, yang hari ini pengelolaannya terpusat. Jadi izin-izin pertambangan itu nggak di daerah akhirnya, tapi di nasional mas. Nah kalau kita lihat di Raja Ampat nih, daerahnya nggak bisa ngapa-ngapain karena perizinannya sudah dari nasional. Nah, logika kebijakan yang ada, logika regulasi yang ada di Undang-Undang Minerba itu logika profit oriented gitu. Dia bukan logika penyelamatan lingkungan hidup. Jadi logikanya adalah logika pengerukan sumber daya alam jor-joran tanpa memperdulikan aspek lingkungan hidup. Kita lihat penerapannya. Itu dari regulasi ya banyak sebenarnya. Tentu nggak bisa selesai di sini gitu. Regulasinya perlu diperbaiki dengan prinsip ya meaningful participation, masyarakat seluruh elemen dilibatkan secara kuat ya, itu ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapannya juga banyak yang bermasalah, contohnya yang di Raja Ampat gitu, dia udah tidak sesuai dengan kriteria hukum, ya akhirnya juga dilakukannya di Indonesia itu mas. Nggak hanya soal gimana sih kebijakan, enggak, regulasinya sudah nggak pro terhadap kelestarian lingkungan, penerapannya juga. Nah ini problem hulu ke hilir, sehingga ini yang harus diperbaiki oleh masyarakat. Dan gongnya adalah Save Raja Ampat. Jadi kita dari Save Raja Ampat kita harus mulai melek lagi bahwa ada banyak lingkungan hidup yang perlu kita selamatkan dan perlu kita kampanyekan. Itu. Ya jangan-jangan selain dari Raja Ampat itu kan banyak kan gitu mas. Iya pasti banyak banget. Apalagi kan bahkan bisa dikatakan juga ya dari banyaknya pertambangan yang tidak mendapatkan izin atau yang ilegal, baik itu yang legal, itu bahkan sampai lebih banyak dari sekolah-sekolah yang ada ya. Kemungkinan seperti itu ya. Iya mas. Jelas mas. Gini juga. Kalau ibarat dianalogikan dengan suatu pendirian apa ya, sekolah-sekolah gitu. Bahkan dari setiap pulau, khususnya di mana ya, Papua, Kalimantan, Sumatera, dan di Jawa juga, itu kalau dikalkulasikan semua pertambangan yang ada di itu hampir mirip juga lah kayak di sekolah-sekolah itu. Ada ribuan tambang, sehingga di sana terkait dengan apa namanya dampak dan positif sama negatifnya itu yang harus dianalisis ya, itu kan tadi ya, dampak lingkungannya sama apa tadi lagi mas? Regulasinya juga. Dari tadi regulasi sudah bermasalah. Untuk kedepannya selain dari Raja Ampat,
itu ada lagi nggak Mas kemungkinan yang terjadi seperti Raja Ampat? Nah, ini saya kasih sedikit ini ya, fun fact gitu Mas. Ada beberapa sudut pandang lah bagi saya pribadi gitu. Ketika Mas, kita hanya berhenti di Raja Ampat, ya kan ya, chef Raja Ampat kok. Itu bagiku nggak fair Mas. Karena gini, kalau kita lihat, kita juga coba kita ngelakuin pembacaan yang inilah agak tinggi gitu Mas. Apa namanya, pernah nggak sampean denger kayak Bahlil gitu atau Prabowo ketika ngobrol soal Raja Ampat dia berkata asing gitu? Pernah denger gak? Iya, Dia ngomongnya kayak asing gitu. Itu sebenarnya satu makna tersirat sebenarnya Mas. Ada tendensi gitu. Jadi kalau kita lihat banyak sekali organ-organ gerakan hari ini Mas. Ya. Itu kan mereka juga tidak murni independen. Gitu ya. Dalam tanda kutip, aku nggak mau sebut gitu ya. Karena organisasi-organisasi gerakan banyak lah ya, gerakan lingkungan, HAM dan lain sebagainya, mereka kan butuh pendanaan. Iya. Nyambung nggak maksudku? Nah, kalau kita lihat nih, organisasi gerakan lingkungan apa gitu, gitu. Mereka pendanaannya kalau andai dari Amerika gitu, mayoritas pendanaan dari Amerika atau dari mana gitu. Maka tentu gerakan-gerakan mereka tendensius gitu. Kalau di Raja Ampat sama lihat lah, apa namanya, itu investornya rata-rata mana? Cina kan? Cina gitu. Iya, Cina kan? Hari ini Amerika dan Cina sedang tegang kan, berseteru gitu dengan apa jenis perang dagang gitu antara Amerika dan Cina. Gitu. Nah, kalau kita fair, kenapa Freeport gak ikut dikritik? Padahal dia pertambangan. Karena apa, hanya karena dia punya Amerika terus yang lain diam gitu? Apa yang disasar cuma punya Cina yang ada di Raja Ampat? Nah, nyambung nggak maksudku? Gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita nggak boleh berhenti hanya di Raja Ampat, tapi seluruh pertambangan yang merusak lingkungan dan melanggar HAM juga harus ikut tagline itu. Gitu. Kalau ngomong Papua, nggak hanya Raja Ampat Mas, Freeport pun harus ikut gitu. Apakah hanya karena Freeport punya Amerika terus orang-orang nggak mau gitu? Berarti untuk kedepannya sebagai pemuda dan pemudi Indonesia itu menjadi satu PR gitu kita. Iya. Pembacaannya juga harus tuntas di situ gitu. Kita nggak hanya ya karena Raja Ampat investornya mayoritas Cina gitu, terus kemudian yang Amerika nggak berani karena udah didanai seumpama gitu. Nah, itu asumsi yang sebenarnya ini mohon maaf ya, ini asumsi gitu. Yang ini saya sampaikan kepada teman-teman. Sehingga kita nggak hanya berhenti di Raja Ampat, tapi save seluruh perusakan pertambangan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Ya. Sebagai ini Mas, sebagai terakhir, sekaligus kita penutup juga, kesan dan kesannya untuk pemuda khususnya mahasiswa menjadi suatu agen of change untuk kejadian-kejadian seperti ini, peristiwa seperti ini, itu apa yang mau disampaikan kepada teman-teman semuanya? Jadi saya ingin menyampaikan bahwa ya mungkin bumi ini akan tetap ada meskipun kita sudah meninggal dunia. Tapi kan anak cucu kita kan juga perlu merasakan seluruh fasilitas yang ada di bumi ini, alam dan sebagainya. Jadi ini PR kita bersama untuk sama-sama lah minimal ikut juga berkampanye perihal gerakan-gerakan lingkungan yang ada di Indonesia maupun di dunia, ikut terlibat gitu dan bersikap. Itu dari aku Mas. Sebagai akhir kata dari kami, teruslah berjuang menjaga bumi kita, jangan sampai anak cucu kita menikmati bekas tambang. See you, Korban Ghosting balik lagi di Room Indonesia. Terima kasih atas waktunya Mas.